Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Sisilia Fontis Bentik dengan NIM 211021140 dari kelas Lab Ec B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya terkait asistensi lab activity patologi anatomi FK UPNVJ Blok FBS 2. Berikut adalah kasus yang saya dapat, kasus 9. Gambar menunjukkan tambah hati seorang perempuan berusia 69 tahun saat diotopsi. Kelainan ini diambil pada pasien yang memiliki riwayat karsinoma payudara 2 tahun yang lalu. Instruksi: 1. Apa kelainan kasus tersebut? 2. Terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. 3. Bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut? Pembahasan 1. Apa kelainan kasus tersebut? Kelainan kasus tersebut adalah kanker hepar sekunder atau terjadinya metastasis hepar akibat adanya kanker payudara. 2. Terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Kelainan kasus tersebut adalah kanker hepar sekunder atau adanya metastasis pada hepar pasien. Metastasis adalah suatu kondisi di mana dijumpainya suatu tumor sekunder yang terpisah dari tumor primer dan terletak di jaringan yang jauh. Kemampuan metastasis merupakan tanda pasti bahwa suatu tumor bersifat ganas. Neoplasma ganas dapat menyebar melalui 3 cara. 1. Mengalir melalui dinding rongga tubuh. 2. Penyebaran limfatik. Dan 3. Penyebaran hematogen. Dalam kasus ini, neoplasma ganas pada payudara pasien menyebar atau bermetastasis ke organ hepar pasien melalui penyebaran secara hematogen atau melalui aliran darah. Hal ini dikarenakan hepar merupakan salah satu organ di dalam tubuh yang paling banyak menerima aliran darah. 3. Bagaimana gambaran makroskopis dan mikroskopis kelainan tersebut? Gambaran makroskopis kelainan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tumor terdapat beberapa klasifikasi bentuk makroskopik. Pertama, ada unifokal, sering berupa massa tumor yang masif. 2. Ada tumor multifokal, terdiri atas beberapa nodul tumor dengan ukuran bervariasi. Ketiga, tumor yang infiltratif secara difus, sel kanker menyusup luas dan kadang-kadang mengenai seluruh jaringan hati, terlihat bercampur aduk dengan latar belakang yang sirotik. Pada kasus ini ditemukan bentuk makroskopik tumor adalah tumor multifokal karena terdiri atas beberapa nodul tumor dengan ukuran bervariasi. Gambaran makroskopis lainnya adalah massa tumor biasanya berbatasan tegas, berwarna putih kekuningan, kadang-kadang terdapat bercak warna bedu, dan area perdarahan atau nekrosis. Dapat dilihat pada gambar yaitu massa tumor berbatasan tegas berwarna putih kekuningan. Selanjutnya adalah gambaran makroskopis fase awal dan fase progresif. Fase awal, batas pada fase awal biasanya tidak jelas. Sel tumor tumbuh menggantikan ikatan hepatosit non-neoplastik tanpa membentuk kapsul, lesi nodul samar dengan batas tidak jelas yang ditunjukkan anak panah. Rata-rata ukuran 11,9 mm, pada gambar ini 1,3 cm. Tumor fase awal umumnya berdiferensiasi baik dan terdiri atas sel-sel neoplastik kecil. Yang kedua ada fase progresif. Tumor fase progresif biasanya berdiferensiasi kurang baik dan sering membentuk subnodul dengan diferensiasi lebih buruk. Tumor berbatas jelas sering berkapsul, terdapat arteri non-triadal, memperlihatkan gambaran histologis tipikal. Kapsul tumor terlihat jelas. Dapat dilihat bahwa dari kedua gambar ini pada fase awal batas tumor itu belum terlihat jelas, sedangkan pada fase progresif batas tumor sudah terlihat jelas. 3. Bagaimana gambaran makroskopis dan mikroskopis kelainan tersebut? Gambaran mikroskopis kelainan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tumor terdapat dua varian diferensiasi.
berdiferensiasi baik berupa sel hati yang tersusun menyerupai pita, trabekular, atau pola glandular. Pada varian tumor yang berdiferensiasi baik, dapat ditemukan granula empedu di dalam sitoplasma sel tumor atau di dalam pseudocanaliculi di antara sel tumor. Sedangkan berdiferensiasi buruk, gambaran histologisnya, terdapat sel berukuran besar atau sel datia anaplastik berinti banyak. Pada gambar di samping, ini adalah tumor berdiferensiasi baik, memperlihatkan perubahan dari struktur normal, lempeng sel hati melebar secara nyata, struktur pseudoasinar yang banyak muncul, yang ditunjukkan oleh anak panah, kanaliculi empedu abnormal dan sering berisi empedu. Gambaran mikroskopis lainnya adalah inklusi hyalin acidofilik dalam sitoplasma mungkin terjadi yang menyerupai GC mallory. Dan tumor hanya mengandung sedikit stroma sehingga konsentrasinya lunak. Ini adalah gambaran mikroskopis fase awal berdiferensiasi baik. Pada gambar kiri, tumor berdiferensiasi baik kiri yang dipisah dari jaringan non-tumor kanan oleh penyekat tebal. Ini adalah tumor berdiferensiasi baik dan ini adalah tumor jaringan non-tumor yang dipisah oleh penyekat tebal. Terdapat pengumpulan nukleus yang jelas dan rasio NC yang tinggi. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada daerah tumor berdiferensiasi baik ini terlihat lebih gelap dibanding dengan daerah jaringan non-tumor. Hal ini disebabkan karena adanya pengumpulan nukleus. Untuk gambar kanan terdapat pola trabekula yang ditunjukkan panah putih, tidak teratur, tipis pada perbatasan tumor dan non-tumor. Lalu terdapat juga pseudoglan atau pseudoacini yang ditunjuk oleh panah orange. Dan ada juga plak pilaris yang ditunjuk oleh panah hitam. Gambaran mikroskopis fase awal berdiferensiasi baik. Untuk gambar kiri, tampilan mikroskopis tumor awal, kanan bawah, dan hepar yang berbatasan kiri atas. Adalah tumor awal, dan ini adalah hepar. Nodul steatotik tak berkapsul luas. Dan untuk gambar kanan, dibanding parenkim sekitar, jumlah traktus portalis lebih sedikit, densitas sel yang ditunjukkan oleh ikon bintang lebih dari 2 kali dibanding parenkim hepar sekitarnya. Selanjutnya adalah gambaran mikroskopis fase progresif diferensiasi buruk. Pada gambar kiri, ini diferensiasi kurang baik, dapat terlihat invasi kapsul tumor yang ditunjukkan oleh panah. Sedangkan pada gambar kanan, terdapat kapilarisasi sinusoid lebih jelas pada nodul bagian dalam tumor dengan diferensiasi kurang baik dibanding nodul bagian luar tumor dengan diferensiasi baik. Selanjutnya, masih gambaran mikroskopis fase progresif diferensiasi buruk. Untuk pertimbangan bentuknya, pola trabekula menunjukkan ikatan dengan panjang lebih dari sama dengan deganukleus. Bentuk pseudoacini dapat menyerupai cholestatic rosettes. Pseudoacini bisa berdilatasi dan membesar jarang hingga banyak, kosong atau terisi materi eosinofil. Untuk pertimbangan sitologi, sitoplasma mungkin eosinofilik, basofilik atau bersih, agregasi sitoplasma mungkin termasuk steatosis, fibrinogen, badan berwarna pucat, glikogen, clear cell, atau glikoprotein, dan badan mallory. Kontur nukleus sering tidak beraturan dan rasio NC meningkat, dan adanya kemungkinan muncul sel multinukleasi raksasa. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada dari Robin Basic Pathology, ada dari Cirrhosis Hepatic with Moderately Differentiation Hematocellular Carcinoma, ada dari gambaran histopatologi karsinoma hepatoseluler, dan ada dari breast cancer metastasis. Sekian,
Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.